Oke, silakan duduk, saudara-saudara. Shalom semuanya. By the way, Chris baca chat ya. Oke. Ya. So, hari ini saya mau masuk ke tema bulanan kita, saudara. Kalau minggu lalu Pak John udah share tentang be better. Katakan sama-sama be better. Iya, be better. Sekali lagi 2, 3, be better. Yaitu menjadi lebih baik. Tuhan memberikan kita tema di tahun 2023 ini adalah untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi katakan menjadi lebih baik. 2, 3, menjadi lebih baik. Atau bahasa Inggris tadi, be better. Tuhan rindu saudara dan saya bukan cuma jadi penonton. Bukan cuma jadi orang yang hadir di setiap ibadah. Tuhan bersyukur kalau kita rajin ibadah. Tapi Tuhan rindu kita mengalami Dia secara pribadi. Kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Karena itulah visi Tuhan buat gereja ini. Visi Tuhan adalah kita menjadi murid-murid yang semakin serupa Kristus. Untuk memberkati suku-suku bangsa. Itu kenapa tahun ini Tuhan ingetin. Ayo kita bertumbuh menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha, sebagai teman, sebagai sahabat. Kita mau menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara, hari ini untuk kita memasuki tema menjadi lebih baik, kita punya satu tema bulanan, yaitu judulnya Better Spiritual Discipline. Membangun disiplin rohani, dan secara spesifik saya akan bahas tentang keheningan dan ketenangan hari ini. Nah, tapi saya mau kasih sedikit introduksi dulu saudara tentang tema yang di bawah, yaitu membangun disiplin rohani. Nah, saudara, waktu kami tim pengembalaan mempersiapkan tema bulanan, ini tema yang pertama masuk gitu ya. Membangun disiplin rohani. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu disiplin? Ya, saudara semua tahu bahwa saat masuk ke tahun baru kita biasanya punya resolusi awal tahun gitu ya. Saya pengen lebih sehat, saya pengen lebih kurus, saya pengen punya lebih banyak uang, harta. Saya pengen punya hubungan yang lebih baik dengan saudara, dengan teman atau dengan pasangan saya. Kita punya harapan. Tapi harapan cuma akan jadi harapan kalau tidak diikuti dengan komitmen. Dan komitmen dibuktikan lewat tindakan, yaitu disiplin. Seorang yang mau lebih sehat misalnya, dia perlu olahraga secara teratur. Itu butuh disiplin. Betul ya saudara ya? Seorang yang pengen lebih sehat perlu ganti pola makan. Saya udah lihat beberapa orang di sini yang tadinya agak sedikit lebih berisi, terus jadi lebih kurus. Waduh, luar biasa ya. Dengan mengganti pola makan. Kita tahu bahwa disiplin itu ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang mungkin gak enak. Tapi demi kebaikan. Amin saudara. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya kita semua belajar juga secara rohani, bukan cuma secara jasmani. Yes, kita punya disiplin dalam kesehatan, ya kita bisa punya disiplin dalam keuangan. Tapi bagaimana dengan kerohanian? Nah, seringkali ini klik yang berikutnya. Kekristenan itu jadi suatu yang dangkal, spiritualitas yang dangkal dan tidak berbobot adalah masalah spiritual zaman ini. Terlalu banyak mereka yang berpengetahuan tapi sedikit yang mendalami. Ini kata Richard Foster, Celebration of Discipline, ini buku tentang disiplin rohani yang saya baca untuk persiapan khotbah ini saudara. Jadi kebanyakan orang Kristen sekarang, termasuk karena dia di Amerika, itu banyak tahu, tapi sedikit mendalami. Dan kita jadi addicted, ya, ketergantungan sama sesuatu yang menstimulus kita. Seperti ibadah tadi kan. Lagu yang bagus, wow, hadirat yang bikin katanya bulu kuduk berdiri gitu ya. Dan itu membuat kita ketergantungan sama itu. Lupa sama sesuatu yang lebih dalam. Tuhan mau manggil kita bukan cuma ngerasa di luar, tapi tahun ini Tuhan mau kita mendalami siapa dia, pribadi dia yang sesungguhnya, lewat disiplin rohani kita. Saudara mau bertumbuh semakin serupa Kristus, amin saudara. Saya percaya kita semua mau sebetulnya. Yang mau bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus katakan amin sama-sama. Amin ya. Saya percaya kita mau. But jangan sampai jadi seperti yang tadi. Kekristenan yang dangkal katanya. Dan ini masalah besar. Karena kekristenan seringkali diidentifikasikan dengan pergi ke gereja. Oh, dia Kristen karena dia rajin ke gereja. Padahal ke gereja tidak membuat kita jadi dalam. Ke gereja membuat kita mungkin jadi lebih tahu. Ke gereja membuat kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi kita perlu mengalami dan mengerti Tuhan setiap hari.
Nah makanya ada sedikit kebenaran tentang disiplin rohani. Yang berikut ini. Disiplin rohani adalah latihan. Wah, rohani yang ketika dilakukan konsisten dapat menghasilkan sifat atau karakter khusus dari sebuah pola perilaku. Jadi introduksi dulu ya saudara ya tentang disiplin rohani sebelum masuk ke silence and solitude. Jadi banyak sebenarnya pola disiplin rohani. Saya akan jelaskan di akhir introduksi ini. Tapi jelasin dulu kenapa ini tuh diberikan sebenarnya sama Tuhan dan ditulis sama banyak teolog tentang bagaimana kita tuh melatih. Katakan sama-sama melatih saudara. Ya sama seperti seorang pengen tadi lebih sehat, dia perlu berlatih. Saya lagi mulai bangun pagi dan ada aplikasi di handphone saya itu kasih gerakan-gerakan olahraga. Jadi olahraganya cuma pakai barbel kecil gitu ya sama yoga mat. Udah kita ikutin aja. Tapi dalam 20 menit banjir keringat saudara. Nah demi kita sehat, ada disiplin yang kita lakukan. Demikian demi supaya roh kita dan jiwa kita sehat, ada disiplin rohani yang Tuhan berikan. Latihan badani katanya, klik yang berikutnya sekalian, kita nanti lihat. Dikatakan dalam, ini versi FIH, tadi saya barusan mau ngomong versi TB ya. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Boleh kita baca sama-sama ayatnya saudara. 1, 2, 3. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Saudara firman ini jelas banget menjelaskan. Saya senang ada versi firman Allah yang hidup ya. Karena jadi ada kehidupan gitu. Kayak kalau kita baca, langsung ada sesuatu di situ ya. Ini cuma buat mengingatkan kita bahwa pelatihan disiplin rohani dikatakan itu membuat kita tetap sehat secara rohani. Jadi fungsi yang pertama, tadi saya udah jelasin berapa kali, kesehatan rohani sama kayak kesehatan fisik perlu dijaga. Kalau enggak, kita akan jadi Kristen junk food. Tahu Kristen junk food saudara? Yang suka makan konten dari Instagram dan WhatsApp dan TikTok mungkin saudara ya. Yang satu ayat, wah keren banget ayat ini saudara. Tapi cuma memberikan sebagian kecil dari Alkitab. Dan biasanya yang happy-happy. Yang membuat kita semangat booster. Tapi ya udah. Saudara firman Tuhan itu gak cuma sebagian kecil. Memang ada ayat-ayat yang bagus, yang enak diingat, gampang dibaca lagi. Tapi Tuhan rindu kita mengerti seluruh isi firman Tuhan. Kalau enggak, saudara pernah makan junk food? McDonald, saudara tahu? KFC gitu ya. Yang garing-garing, yang crispy, kriuk-kriuk kalau dimakan gitu. Tapi kalau saudara setiap hari makan itu, sekali enak, 2 kali enak. Tapi setiap hari kolesterol pasti naik saudara. Ya, asam urat naik. Dan lama-lama kalori ketinggian, jadi gendut. Karena junk food hanya punya sedikit nutrisi. Demikian kalau kita cuma baca Instagram, kita cuma baca WhatsApp, kita nggak baca firman Tuhan sepenuhnya, kita cuma akan dapat sedikit nutrisi firman. Yang bagus-bagus, yang asin-asin itu, yang manis-manis itu, dan kita lupa sama yang sayur-sayuran, yang buah-buahan, yang pahit-pahit, yang gak enak-gak enak saudara, padahal itu semua sehat buat kita semua. Yang mau belajar enggak cuma makan junk food rohani, tapi makan-makan rohani semuanya, sama-sama sepakat katakan amin. Saya percaya saudara harus jadi orang-orang yang sehat secara rohani. Yang mau sehat secara rohani sekali katakan amin saudara. Nah klik yang berikutnya. Makanya disiplin rohani itu bukan cuma buat pendeta. Mungkin saudara pikir yang disiplin itu harus yang full time, yang ada gelar, yang kerjanya naik menara doa gitu ya. Doa puasa, bisa baca Alkitab dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tinggal hari Minggu khotbah gitu ya. Enggak saudara, disiplin rohani adalah untuk semua orang percaya. Dan bahkan dilakukan di konteks sehari-hari. Saat kita lagi masak,
saat kita lagi jagain anak, saat kita lagi kerja, saat kita lagi meeting, saat kita lagi berdiam diri malam hari sebelum tidur, saat kita lagi ngobrol sama anak kita, disiplin rohani itu masuk di semua aspek kehidupan kita. Jadi justru ini tuh sesuatu yang Tuhan mau ajarkan sama kita, supaya sama seperti tubuh kita bisa sehat, roh kita pun perlu sehat dan kuat. Nah, klik yang berikutnya, disiplin rohani juga, silakan, nggak sulit dimengerti. Sebetulnya hal ini sangat sederhana. Saya dapat ilustrasi pas siapin khotbah ini, saudara. Yaitu anak saya Faith. Nah, saya tuh waktu ngajarin Faith makan sendiri, itu nggak gampang, saudara. Kalau saudara yang punya bayi sekarang, nah saudara tahu, ntar kalau dia mulai beranjak, wah semakin susah. Atau saudara dulu waktu ngurusin anak saudara, atau yang nggak punya anak, bayangin aja, ini saya ceritain ya, kira-kira gitu. Bahwa saat ada anak yang tadinya nggak bisa makan sendiri, belajar namanya makan, itu susah. Yang pertama, dia nggak tahu cara megang sendok, mesti diajarin dulu cara megang sendok. Bahkan perlu beliin sendok khusus, piring khusus supaya kalau jatuh nggak pecah piringnya gitu ya saudara ya. Mesti diajarin makanannya dipotongin dulu. Tapi terus kemudian lama-lama diajarin lebih penting lagi. Ya udah kamu coba makan sendiri, udah mulai bisa makan sendiri. Tapi sekarang anak saya udah semuanya lebih gede. Tantangannya bukan apakah dia bisa nyendok. Ternyata tantangan adalah apakah dia mau makan sendiri. Oh nggak boleh nonton sambil nonton YouTube. Waduh mulai tambah susah. Dulu waktu kecil kita taruh supaya dia fokus, kita masukin ke mulut dia gitu ya saudara ya. Tapi semakin gede, oh bahaya ini. Biarpun cuma 10 menit tapi malah nggak makan-makan. Wah ganti sekarang tambah gede. Berarti harus ditantang, nggak boleh sambil nonton YouTube, makan sendiri. Dan itu banyak dramanya saudara. Ntar nggak enak makanannya. Ntar aku mau sambil nonton TV, aduh. Ntar udah gelisah duduknya kanan kiri. Kenapa? Karena namanya anak-anak kita ajarin sebuah disiplin yang baru, itu nggak gampang. Apalagi makanannya belum tuh semua dia suka. Oh, kalau pas lagi itu ya, ada ayam-ayam yang digoreng gitu ya saudara, dia suka banget saudara. Mau itu chicken katsu, chicken nugget suka gitu ya. Begitu udah sayur tertentu dia makan. Tapi ada sayur tertentu, aduh gak mau mami, aduh gak mau daddy. Tapi penting gak itu buat dia? Penting sekali. Nah melatih disiplin itu kayak melatih seorang anak untuk sampai bisa. Nah ternyata di balik kehidupan kita ada Tuhan yang gak kelihatan, sebetulnya itu lagi melatih kita untuk disiplin rohani. Saudara dan saya ketika kita kenal Tuhan, kita lahir baru. Betul ya? Kita ciptaan baru, yang lama berlalu, sungguhnya yang baru datang. Dan Roh Kudus memimpin kita. Memang tadi ada ayat 1 yang bagus. Nah itu kayak tadi, makanan yang dipotong-potong. Wah enak nih. Pertama kali saudara dengar firman Tuhan, enak nih. Nyam-nyam gitu ya, rasanya manis atau rasanya asin, pas kesukaan saya. Tapi semakin kita bertumbuh kerohaniannya, disiplin itu juga dilatih. Ayo kamu belajar makan sendiri, makanya gereja bikin namanya ayo bersama baca Alkitab, Aba gitu ya. Baca 2 pasal sehari, kayak kita makan minimum 2 kali sehari. Kalau nggak 3 kali, 2 kali masih bisa bertahan hidup saudara. Makan. Nah Roh Kudus ajarin kepada saudara, ayo ingat bangun pagi. Terus ada lagunya kan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Loh, kita belajar ngisi hidup kita dengan firman. Dan itu salah satu cara Roh Kudus ngajarin tuh disiplin rohani. Rutin dan teratur gitu loh. Dan itu semua orang bisa, bahkan justru harusnya dari anak-anak pun udah mulai lakukan. Nah saudara yang menarik ya, waktu saya riset tentang ini, dikatakan gini loh, kenapa kadang-kadang di Alkitab kita mencari penjelasan tentang puasa misalnya, kok nggak terlalu dijelasin. Nah ternyata saudara, di zaman itu kebiasaan disiplin-disiplin ini sudah umum. Jadi orang gak usah jelasin, mereka udah tahu. Cuma kita yang zaman sekarang gak tahu gitu kan. Makanya Alkitab kalau kita baca di zaman itu, waktu itu ditulis, mereka udah tahu semuanya, oh puasa udah biasa. Oh ngafalin ayat udah biasa saudara. Orang Israel zaman dulu itu perjanjian lama mereka disuruh ngafal, bukan baca kayak kita. Itu pelajaran sekolah mereka gitu loh. Mereka harus tahu semuanya. Makanya buat mereka namanya membaca firman itu disiplin yang sudah pasti. Nah tapi kita di zaman ini, kita lagi belajar lagi.
Tapi sama seperti anak-anak, Tuhan bilang semua bisa. Amin? Semua bisa. Nggak peduli usia, pengetahuan, disiplin ini adalah buat kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, berikutnya kita masuk ke disiplin rohani dikit lagi. Disiplin rohani itu muncul dari kehausan akan Tuhan. Di Mazmur 42 dikatakan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saya tahu lagu itu? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kerinduan yang ada dalam hati dan pikiran kita itu juga kebutuhan akan disiplin rohani. Kayak rusa perlu minum, saudara perlu minum dari aliran air kehidupannya Tuhan setiap hari. Nah ini disiplin rohani itu sebetulnya Tuhan taruh sebuah kebutuhan di dalam. Ada sebuah keinginan di dalam. Jadi semua orang percaya yang sungguh-sungguh terima Yesus itu pasti punya kerinduan kenal Tuhan lebih lagi. Itu pasti punya kehausan akan Tuhan. Nggak heran kita waktu pas pandemi, saudara di rumah aja, saudara mulai lihat YouTube, khotbah gitu ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain mulai kan kita cari-cari. Ada juga sih yang versi lain, pengen tahu sampai yang nyeleneh-nyeleneh gitu kan dicari. Apa benar ya kayak gini, pandangan teologinya seperti ini. Oh benar nggak ya ini namanya ini, nama penjelasannya seperti ini. Nah tapi saya mau kasih tahu bahwa setiap orang yang punya Yesus dalam dirinya akan punya kehausan, pengen tahu Tuhan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi, lebih terkoneksi lagi. Nah oleh sebab itu responnya adalah kita disiplin, cari Tuhan sama-sama. Gitu saudara. Sekali lagi, siapa yang rindu kenal Tuhan lebih baik lagi, katakan amin saudara. Amin. Saya percaya kita semua rindu karena ada Yesus dalam diri kita. Nah klik yang berikutnya. Disiplin rohani tapi juga saudara perlu tahu, bukan hukum buat ngatur hidup kita. Dan bikin kehidupan rohani jadi mekanis. Karena kekristenan pernah jatuh ke dalam masalah ini. Jadi cuma aturan-aturan. Bangun tidur jam berapa, wajib doa, wajib baca Alkitab, tanpa makna di dalamnya. Wajib ibadah, bahkan kalau zaman dulu wajib ngaku dosa. Dan semua ini cuma dilakukan secara mekanis, jadi cuma tradisi gitu loh saudara. Jangan sampai kekristenan itu jadi sebuah tradisi ya buat kita saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Bukan Tuhan yang mati, yang cuma disembah pakai tradisi, bukan. Makanya disiplin rohani adalah jalan untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang semakin bertambah. Nih saya kasih bocoran dikit ya saudara. Waktu kita mau nyoba disiplin rohani, sama kayak anak kecil belajar makan sayur, itu gak enak pertama kali. Dan saudara akan nyoba sesuatu yang mungkin gak enak pertama kali. Tadi baca Alkitab 2 pasal sehari, gak enak. Belajar doa 10 menit, gak enak mungkin. Belajar ibadah rutin tiap minggu, aduh gak enak juga mungkin. Belajar ikut komit, ikut SMK, aduh gak enak juga. Tapi saudara, ini akan menambah pengalaman kita kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap hari, dikatakan firman Tuhan gitu. Selalu ditambah setiap hari. Bahkan Galatia 6 ayat 8 berkata, barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasan dari daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi semakin ditabur, semakin bertambah gitu loh saudara. Semakin kita latihan, semakin kita ngalamin kekuatan. Nah, saya kesaksian lagi tadi soal olahraga. Kalau saudara yang pernah dari jarang olahraga, mulai rutin olahraga, saudara tahu nggak saudara ngalamin apa? Saudara mengalami lebih bugar tubuh gitu loh. Lebih seger. Tadinya jarang lari, mulai sering lari. Jarang jalan pagi, sering jalan pagi, belum jarang berenang, sering berenang gitu ya. Nanti setelah itu, setelah saudara berenang secara rutin atau lari secara rutin, jalan pagi secara rutin, saudara lebih bugar,
lebih fresh, lebih enak badan di bawah jalan, katanya kira-kira gitu. Demikian roh kita sebenarnya, semakin kita punya disiplin rohani, saudara akan ngalamin hubungan sama Tuhan lebih fresh. Karena ada kasih karunia Tuhan tambahin terus. Saudara akan lebih peka, oh Tuhan mau ngomong apa ya? Saudara akan punya hikmat Tuhan, oh iya yang ini salah, jangan. Saudara bisa melangkah dengan lebih pede, ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena roh saudara lebih fresh, lebih semangat. Bahkan saudara ibadah, sorry aja, kadang-kadang pendetanya mungkin nggak terlalu bagus, WL-nya nggak terlalu ngangkat gitu katanya ya. Tapi saudara nikmati dengan sukacita, karena bukan lihat yang di depan, kayak dalam fresh. Bahkan saudara bangun tidur waktu mulai doa, langsung rasain hadirat Tuhan. Nah kira-kira kayak gitu saudara, saat kita memasukkan diri dalam disiplin rohani. Sampai di sini saudara mulai kebayang ya disiplin rohani ya. Satu slide terakhir saudara. Disiplin rohani itu tanda kedewasaan, bentuk komitmen dan tanggung jawab. Keselarasan dengan Tuhan dan pikirannya. Pada akhirnya seorang anak itu bisa melakukan banyak hal. Kayak anak saya tadi. Bisa makan, bisa ya. Bisa nyapu, bisa saudara. Pakai sapu dia tapi mainan. Ya. Bisa belajar, bisa. Anak remaja saudara apalagi? Kalau udah remaja bisa melakukan semua yang orang dewasa lakukan. Bedanya apa? Bedanya satu, tanggung jawab. Disiplin membutuhkan tanggung jawab. Saat kita mau bertumbuh sebagai seorang percaya, kita perlu ambil tanggung jawab. Saudara yang lebih dewasa tahu, kesehatan adalah tanggung jawab kita. Betul ya saudara ya? Jadi tahun ini jangan cuma punya goal supaya saya sehat. Jangan punya goal atau rancangan supaya keuangan saya sehat. Tapi milikilah goal supaya roh saya sehat dan bertumbuh. Yang rindu rohnya sehat dan bertumbuh, katakan amin sekali lagi saudara. Amin. Kita mau roh kita sehat dan bertumbuh sama-sama. Itu kerinduan Tuhan buat saudara. Supaya tadi kan dari awal dikatakan di 1 Timotius katakan gini. Karena saat kita melatih diri secara rohani dan jadi orang Kristen yang lebih baik. Hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini. Tapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Ini tuh satu hal yang saudara investasi nggak ada habisnya. Kalau kita investasi duit cuma bisa dinikmati di dunia. Tapi investasi rohani dinikmati kekekalan. Nah kira-kira gitu saudara. Jadi returnnya nggak 10 tahun, 20 tahun ya. Nggak kayak ORI atau SBR saudara. Tapi saudara akan terima return ribuan tahun, bahkan tak terhingga. Itu yang Tuhan rindukan buat saudara dan saya. Sekali lagi siapa yang rindu dan semangat masuki tema disiplin rohani, katakan amin sama-sama saudara. Nah ini tema kita bulan ini. Tapi saya mau secara singkat bahas yang berikutnya, yaitu tentang silence and solitude. Nah ini sorry tadi ya, ini dulu ya. Ini semua gambaran disiplin rohani yang tadi saya bilang. Jadi disiplin rohani apa aja ya? Ini ada doa, penyembahan, ibadah, penginjilan, penata layanan, puasa, hidup kudus sederhana, keheningan, jurnal, belajar. Ini ringkasan dari buku yang saya baca. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Dia pun bilang, jangan diturunin dulu sebentar. Semua ini tuh selama sebulan ini saudara akan belajar paling gak beberapa dari sini. Nah tapi mau gak memasuki bulan Januari kita ambil komitmen sama-sama, yuk disiplin rohani. Katakan sama-sama, saya mau disiplin rohani. 2, 3, saya mau disiplin rohani. Sekali lagi sama-sama katakan 2, 3, saya mau disiplin rohani. Nanti lewat khotbah bulan ini saudara belajar tadi, doa, penyembahan, ibadah, penginjilan, penata layanan. Mungkin gak semua, paling gak kita mulai dulu. Puasa, keheningan, jurnal, belajar. Belajar tuh baca dan renungkan firman. Saudara akan bertumbuh. Amin saudara. Percaya saudara akan bertumbuh, amin. Kalau kita disiplin rohani kita akan bertumbuh. Itu pasti. Karena Tuhan yang desain buat kita semua. Nah oleh sebab itu sekarang kita masuk ke yang minggu ini aja. Itu introduksi tadi saudara. Tapi ini gak panjang bagian kedua. Ini 20 menit. 20 menit lagi saudara. Silence and solitude. Keheningan dan ketenangan. Nah apa itu keheningan dan ketenangan? Kita klik yang berikutnya. Langsung Yesus contohin dari ayat ini. Lukas 5 ayat 16 berkata, akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi
dan berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya highlight kata sunyi. Katakan sama-sama sunyi, saudara. Yesus menganggap menyendiri dan mengambil waktu tenang sebagai sesuatu yang penting. Maka disiplin itu jarang kita omongin ya. Mungkin ini pertama kali, jangan-jangan ada yang pertama kali denger ini saudara. Ayat ini saudara mungkin pernah dengar ya. Tapi konsepnya adalah tenang atau sunyi. Makanya kata silence and solitude itu butuh ketenangan dan keheningan. Kenapa? Karena saudara saya tuh pikirannya berisik. Coba kalau mau tidur, kadang-kadang susah kan tidur. Kenapa? Otaknya masih mikir, badan capek, tapi otak masih kemana-mana. Kadang kita lagi ketemu orang, muka senyum, otak, hati lagi kemana, lagi stres. Karena otak kita ini berisik. Keheningan dan ketenangan itu diperlukan, bahkan Yesus aja contohin. Sekarang saya tanya, Yesus pernah stres gak saudara? Nanti kita tanya sama Pak Santino ya. Kalau pas Bible Comment berikutnya, apakah Yesus pernah stres gitu kan kira-kira saudara? Tapi Yesus menjelaskan bahwa dia butuh, dan ini penting yang namanya menyendiri dan keheningan. Tapi berapa dari kita yang melakukan ini, masalahnya gitu ya. Bukankah kita terbiasa melakukan banyak hal? Dari mulai bangun tidur udah kerja. Atau udah rapi rumah, siapin makanan buat anak. Berapa dari kita yang benar-benar ambil waktu diam dan berdoa? Haleluya gitu ya. Dan kasih waktu seperti Yesus. Klik yang berikutnya. Yesus memanggil kita tuh menyendiri. Bukan merasa sendirian. Nah, kenapa saya highlight ini? Karena gini, kadang kata menyendiri itu serem buat beberapa orang. Karena menyendiri itu sendirian, gak ada orang lagi. Makanya kita lebih suka ibadah rame-rame. Kita gak suka kalau sendirian, biasanya diem. Mulai muncul pikiran-pikiran, mulai muncul perasaan-perasaan. Dan sejujurnya otak kita sangat sulit untuk diem. Tapi dikatakan di Mazmur 46 ayat 10, saya pengen saudara baca. Karena ini salah satu ayat yang saya akan ulang-ulang pada saat saya lagi di Sipe Rohani ini. Silence and solitude. Kita baca ayat Mazmur 46 ayat 10. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Saya pengen saudara baca sampai kata akulah Allah saja. Ya depannya aja. Sekali lagi yuk. Mazmur 46 ayat 10. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini ayat yang saya ulang-ulang kalau saya lagi coba berdiam diri bersama Tuhan. Karena doa gak selalu kita ngomong dan minta, tapi doa itu perlu kita berdiam dan mendengar. Sebenarnya gitu saudara. Maka untuk saya tenang dan diam, saya sering ulang ayat ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Karena saya udah mulai mikir, Tuhan kalau misalnya gini ntar begini Tuhan. Oh Tuhan saya mau melakukan ini, saya belum bisa Tuhan. Aduh masih ada tugas ini, oh masih ada plan ini, oh masih ada orang yang bermasalah ini Tuhan. Gimana Tuhan? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Allah kita lebih besar dibanding masalah kita. Allah kita jauh lebih hebat dibanding semua pergumulan kita. Allah kita lebih tahu dibanding semua pengetahuan kita dan hikmat kita. Maka kita perlu diamlah. Coba semua katakan 2, 3. Diamlah. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sekali lagi katakan 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini tuh ayat kunci dalam silence and solitude. Di Matius 6 dikatakan jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kadang silence and solitude itu butuh sebuah space, sebuah tempat di mana kita tuh bisa sembunyi, tenang, nggak berisik, menyendiri tapi nggak sendirian.
menyendiri, tapi ada Allah di situ. Itu maksudnya, saudara. Saudara, saya tahu dalam semua tantangan kita ya, ada yang tantangan mungkin saudara rumahnya rame, mungkin saudara punya anak dan saudara sibuk, mungkin tugas saudara memang sangat banyak. Saya tahu dan saya bisa paling tidak mengerti karena saya juga kerja, saudara. Saya juga punya anak kecil. Saya tahu ini gak gampang. Untuk kita bisa namanya punya waktu tenang sendirian. Saya belajar hal itu dari istri saya. Kadang-kadang dia malam bangun ke WC, doa dulu sebentar. Luangkan waktu sendirian itu, baru tidur lagi. Karena gak ada pilihan. Kadang-kadang bangun pagi sebelum anaknya bangun, dia doa dulu. Karena gak ada pilihan, sebelum anaknya bangun gitu kan saudara. Tapi saudara, Tuhan tadi udah jelasin di awal ya, disiplin rohani membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Saat saudara niat, saat saudara mau, Tuhan akan mampukan. Saya ulang ya, saat saudara niat, saat saudara mau, Tuhan akan mampukan. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan akan mampukan. Selama kita niat, kita mau, kita bisa mengambil waktu menyendiri bersama Tuhan. Klik yang berikutnya. Masalahnya, sendirian itu akan membuat kita menghadapi pikiran dan perasaan terdalam kita. Jadi seni dari silence and solitude ini adalah masuk ke dalam apa yang di sini, yang orang nggak tahu. Tapi saudara pikirin, kadang kita mikirin, tadi saya ngomong salah nggak ya? Pernah saudara mikir gitu? Saya sering mikir gitu saudara. Tadi saya ambil keputusan salah nggak ya? Aduh, tadi kenapa saya nggak beli itu? Gitu kan? Aduh, tadi saya lupa ketinggalan itu. Nah, saat kita berdiam, ini semua muncul. Kayak digambarin itu. Di balik kita yang pakai baju bagus dan senyum, saat kita menyendiri, kita akan tahu, oh, semua pikiran-pikiran, perasaan-perasaan. Makanya menyendiri itu adalah ketemu sama diri saudara yang asli. Sama monster yang di dalam ini. Yang mungkin lagi marah, lagi takut, lagi kecewa, lagi banyak pikiran-pikiran aneh, ketakutan masa depan, kesehatan saudara gitu ya. Tapi saudara perlu hadapin ini dengan ayat ini. Kita baca Yohanes 14 ayat 1. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku dan kunya Yesus. Sekali lagi yuk kita baca. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara perlu ulang juga ayat ini. Saat kita udah mulai keluar aslinya, takutnya, khawatirnya, stresnya, marahnya. Baca ayat ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku dengar perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, kalau saudara melakukan firman itu dengan cara tadi, di dalam kesendirian, ketenangan, baca, ingat-ingat, sebut firman Tuhan. Supaya kita yang asli di dalam diubah semakin serupa Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Karena yang asli di sini yang bahaya. Yang keluar tuh kita filter. Yang kita ngomong, yang kita pakai, tindakan kita, itu kita filter, kita jaga. Tapi yang asli di dalam justru yang perlu dibenerin. Justru itu perlu silence and solitude. Perlu ketenangan dan kediaman saudara. Maka yang terakhir, klik. Ketenangan dan kediaman itu tujuannya kontrol pikiran dan perkataan. Ayatnya berkata Yakobus 3 ayat 2, FAYH lagi. Firman Allah yang hidup dikatakan, kalau seorang dapat mengendalikan lidahnya, ini membuktikan bahwa ia dapat mengendalikan diri dalam segala-galanya. Apa musuh dari kediaman? Yaitu kebanyakan ngomong. Atau bahkan ngomong baru mikir.
Tanpa sadar, perkataan kita tuh bisa membuat orang hidup dan bisa membuat orang mati. Perkataan itu, kata Yakobus, itu kayak api. Api itu bisa membuat, saudara kalau lagi awal tahun kemarin lihat petasan banyak saudara ya. Keren gitu kan. Tapi api yang sama bisa bikin kebakaran hutan. Bahkan kita sempat lihat ada kebakaran juga kan di Jakarta. Api yang sama, lidah yang sama, bisa membakar semangat orang, bisa membakar hidup orang. Maka silence adalah kunci supaya kita bisa kontrol lidah kita. Nah, saya mau masuk, ini poin penting banget. Saya yakin ini malah yang paling penting. Kalau saudara bisa perhatikan ini sungguh-sungguh, please perhatikan ini sungguh-sungguh. Karena hidup saudara akan jauh lebih baik kalau lidah kita bisa Tuhan yang kontrol. Bisa Tuhan yang pimpin. Supaya kita ngomong gak sembarangan, gak sia-sia. Kita perlu waktu serahin pikiran dan perasaan kita sama Tuhan. Kadang kita keluarin kemarahan kita sama pasangan kita gak bisa kontrol, kita bilang kita marah dan kesel. Karena kita gak pernah beresin perasaan kita sama Tuhan. Padahal Tuhan yang mau beresin perasaan di hati saudara. Dan pasangan saudara gak bisa beresin itu. Saudara cuma mengeluarkannya supaya rasa adil. Kamu tahu gak yang saya rasakan? Saya keluar, wah semuanya gitu ya. Padahal itu gak menyelesaikan masalah. Yang ada, saudara ribut dan berantem gak selesai. Tapi saat kita bawa sama Tuhan, yang diberesin hati kita. Jangan-jangan berikutnya hidup saudara, cara respon saudara ke pasangan akan ganti lebih bagus. Akan bisa komunikasi lebih tenang, karena gak nyimpen kemarahan. Makanya saudara, silence juga kayak buang sampah. Ketenangan tuh kayak kita buang sampah sama Tuhan. Saudara tuh tiap hari akan dengar sampah-sampah dari dunia ini. Dari mulai pikiran soal politik tahun 2023-2024 gitu ya. Ekonomi mau resesi. Oh kemarin COVID katanya udah selesai, tapi Cina COVID-nya masih tinggi gitu kali saudara ya. Dan sampai itu masuk, oh ada tantangan di kerjaan. Oh anak saudara, oh pasangan saudara. Saudara perlu silence, tenang. Bawa ini semua sama Tuhan. Sehingga Tuhan akan ubah cara kita ngomong, cara kita mikir. Yang di dalam perlu diberesin. Saudara tahu nggak bahwa seberapa powerful lidah kita itu? Saya punya pengalaman pribadi saudara. Saya pernah merekrut orang yang salah. Karena interview skillnya jago. Dia bisa mempromosikan diri dia seakan-akan kita pikir nih orang hebat. Kenyataannya parah, saudara. Sejago itu, lidah itu sangat pintar bermanipulasi. Makanya dengan lidah kita bisa buat orang pikir, wah ini orang kaya nih, ini orang pinter, ini orang hebat. Tapi Tuhan rindu kita gak jadi pribadi yang kayak gitu. Tuhan rindu kita jadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Lidah kita pun harus semakin serupa Kristus. Maka lawan dari silence, ketenangan adalah kecepatan ngomong tadi, keberisikan dari mulut kita. Tapi sekarang saya balik, supaya mulut kita bisa dikontrol, kita perlu silence dan ketenangan. Silence and solitude, ketenangan dan keheningan. Maka disiplin ini, disiplin rohani yang ini, mengajak kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Tapi, saya pesan penting. Jangan saudara menjadikan ini alasan gini, oh kalau gitu saya mau diamin aja pasangan saya. Kan katanya disuruh silence sama si Timmy gitu kan, and solitude. Supaya saya gak ribut, saya akan berdiam diri sama pasangan saya. Tuhan gak pernah ngajarin begitu saudara. Tuhan suruh kita silence di hadapan Tuhan. Dan berbicara dengan kasih sama pasangan. Karena cara kita untuk menghindari masalah kadang-kadang kita diem. Kita gak mau hadapin masalahnya. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Tinggal tunggu bom waktu meledak, duar, tiba-tiba berantem tambah parah. Karena kita coba diem di tempat yang salah. Diamnya bukan mendiamkan orang. Kita diam di hadapan Tuhan. Dan bicara sama orang yang harusnya kita kasihi dengan kasih Tuhan. Amin. Jangan kebalik ya. Di hadapan Tuhan ngoceh terus. Di hadapan pasangan diem. Kebalik saudara ya.
Di hadapan Tuhan kita diam, di hadapan pasangan kita memberikan kasih gitu. Amin. Waduh berat banget nih tim katanya hari ini tim. Iya tadi kan saya bilang saudara, disiplin rohani itu kayak makan sayur yang kadang-kadang pahit gak enak tapi sehat buat jiwa kita. Maka amennya susah, aduh tim kamu tahu banget. Saya kayak gitu selama ini, iya. Makanya perlu bertobat saudara. Disiplin rohani tahun ini. Masuk tahun 2023 kita mau menjadi lebih baik. Katakan sama-sama menjadi lebih baik saudara. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu gak selalu enak. Dan kalau ini pergumulan buat saudara, ini pergumulan buat saya. Kalau nyiapin khotbah itu saudara, firmannya nusuk dulu ke dalam. Sebelum bisa dibagiin. Tapi saya percaya firman yang sama. Kalau Tuhan bisa ubahin saya, Tuhan bisa ubahin saudara. Kami juga sering ribut dulu sebagai pasangan. Bahkan kadang-kadang masih ribut. Tapi udah lebih baik ributnya. Udah lebih tahu cara ngontrol mulutnya. Udah gak lebih gampang kepancing emosinya. Dan saya percaya salah satu caranya Tuhan lakukan lewat ketenangan dan keheningan. Pemusik WL, singer boleh balik ke depan. Klik yang terakhir ya, closingnya. Nah ini bahasa Inggris dulu ya saya bacakan. Only when we learn to be truly silent are we able to speak the word that is needed when it is needed. Bahasa Indonesia. Hanya ketika kita belajar untuk berdiam, kita dapat mengatakan perkataan yang tepat di waktu yang tepat. Sekeren ini saudara, disiplin rohani yang satu ini. Ya. Oh saya lupa, ada 3 tips sederhana, saya bacain aja. Untuk saudara bisa mulai ketenangan keheningan, bangun pagi sebelum yang lain bangun. Ambil waktu 15 menit, 20 menit sebelum yang lain bangun. Dan saudara bisa luangin waktu tenang di hadapan Tuhan. Terus yang kedua, saudara bisa ambil waktu menyendiri 3-4 kali setahun. Cukup setengah hari, ini kata bukunya. Saudara tulis apa yang saya perlu rubah, pencapaian apa yang mungkin salah. Bahasa Inggrisnya tuh alignment, kita arahin lagi supaya kita sama nih sama yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kita belajar dengar dan catat apa yang Tuhan katakan. Saudara waktu saudara berdoa, bawa buku, bawa kertas. Dan kalau saudara berdiam diri di pagi hari itu, saudara dengar Tuhan ngomong, tulis. Tulis ayatnya, tulis perkataannya. Tahu gak Tuhan kadang-kadang ngomong gini, tenang ya anakku, semangat ya. Ada lagi Tuhan tuh bisa ngomong gini, kamu berharga. Kamu gak diukur dari pencapaianmu, dari usahamu. Tuhan mengasihimu, karena kamu anaknya. Wah, itu saya suka catat. Karena saya sering merasa kayak gitu. Saya sering merasa gak berharga, tapi Tuhan ingetin saya berharga. Saya sering merasa gak semangat, Tuhan bilang semangat ya tim. Waktu kita silence, Tuhan bisa bicara sama kita. Yuk kita tundukkan kepala saat ini. Datang dengan tenang di hadapan Tuhan. Ada satu lagu lama dikatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayangmu, sayapmu. Menembus awan kelabu. Ya, boleh ntar WL bantu nyanyikan. Kita mau tenang di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan.